Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan semangat lagi. Pagi. Luar biasa ya. Walaupun siang dan cuacanya hujan, tetapi tidak menyurutkan niat Bapak Ibu untuk menikmati informasi dan dari pengibasan yang sudah dilakukan dan sebelumnya oleh Ibu Ai dan sekarang dilakukan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Asriatina Budiati. Hari ini saya akan mendiseminasikan, mengimbaskan tentang budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Next. Ya, apa sih itu budaya positif? Budaya positif itu sebenarnya sudah biasa kita lakukan dalam keseharian, seperti yang sering dilakukan oleh Bu Eka, Pak Asep, ataupun mungkin guru-guru yang di sini. Sebelum kita mengikuti pembelajaran saat jam 7 kita sudah melakukan budaya positif, yaitu dengan apa? Menyambut siswa di depan di depan gerbang. Jadi sebelum memasuki dia pembelajaran itu dia harus tersambut. Kita berikan senyum yang ramah. Apa kabar hari ini? Bagaimana? Ya, jadi untuk membangkitkan moodnya dia, kita memberikan senyum, sapa, salam ya. Jadi sebenarnya budaya positif itu tidak muncul serta-merta saja, tetapi bisa juga terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya melalui visi dan misi sekolah kita. Ya, ada yang paham visi misi sekolah kita? Bukan. Bermartabat sekarang ya. Jadi tahun ini visi sekolah kita yaitu bermartabat, berakhlak mulia, beriman dan berdimensi profil pelajar Pancasila, tentunya itu visi sekolah kita. Nah, jadi lingkungan positif itu sangat diperlukan bagi pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Pasal 12. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, dan juga menyenangkan. Next. Ya, nilai budaya positif. Nilai merupakan budaya yang tidak dapat dilihat secara langsung, ya kan? Memang kalau kita dokumentasikan mungkin hanya sekedar cium tangan, tetapi itu apa artinya? Maknanya itu kita memberikan nilai kesopanan kepada siswa. Mungkin kalau sebelum kita belajar tatap muka itu kan kita nggak ada itu salaman secara langsung kepada murid. Bahkan mungkin murid tidak mengenal kita secara langsung. Kenal di dalam angkot melengos saja kalau nggak ada, ya kan, kalau nggak kenal kita. Tapi karena kita sudah membiasakan nilai positif tadi di sekolah, mereka mungkin nilai-nilai kesopanannya, nilai-nilai karakter itu akan tercipta dengan sendirinya. Ya, jadi secara umum sejatinya semua warga sekolah itu sudah memiliki nilai positif. Jadi Bapak Ibu guru sebenarnya sudah mempraktekkan nilai positif di dalam kelas, di dalam sekolah dan lingkungan sekitar sekolah itu tanpa kita sadari. Padahal itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari, seperti nilai religius yang setiap hari Jumat itu kan itu nilai karakter juga, itu nilai positif di lingkungan sekolah kita. Ya, sholat duha, lalu ada tadarusan, itu kan semua itu adalah contoh-contoh nilai positif yang ada di sekolah kita. Ya, jadi peran kita sebagai guru itu hanya menumbuh kembangkan saja. Jadi kita hanya mendorong siswa itu untuk menemukan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita hanya menuntun mereka saja untuk menjadi seperti apa, untuk mencapai tujuan belajarnya, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tujuan disiplin positif seperti apa? Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Ya, jadi ini dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang sudah kita ketahui kan yang ini ya kan, yang sudah kita sering sosialisasikan ke murid-murid ini, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Nah, itu selalu kita sosialisasikan kepada anak, dan anak-anak pun sudah hafal ya. Tetapi sebenarnya tidak hanya profil pelajar Pancasila saja seharusnya, tetapi ada 5 di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada rasa hormat, integritas, mandiri. Ini dari
IBO Primary Years Program, itu sikap muridnya harus bertoleransi. Ya. Nah, yang ini ada dari the 7 essential virtue dari building moral intelligence, ada rasa empati, suara hati, kontrol diri, dan bagian toleransi dan keadilan. Next. Nah, ini yang saya bilang nih, ada petunjuk. Nah, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skill. Jadi dapat dipercaya, siswa bisa menjadi pendengar yang aktif bagi lawan bicaranya, tidak merendahkan orang lain, tidak merendahkan teman-temannya, memberikan yang terbaik buat diri mereka sendiri. Dan untuk keterampilan hidupnya di sini ada dapat dipercaya, tidak sama, memberikan yang terbaik. Nah ini ada 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, toleransi. Sekali lagi tetap ada toleransi di mana-mana ya, karena Indonesia itu adalah masyarakat yang heterogen, bukan masyarakat yang homogen. Next. Nah ini yang terakhir ada proyek nilai-nilai kebajikan. Dan di sini ada rasa peduli, keterus-terangan, ada tentang kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Ini masuknya ke sini, tentang rasa gotong royong masuknya ke rasa peduli. Kalau dengan rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, harga diri, integritas, kebahagiaan. Kebaca ya Bapak Ibu ya. Ya, ini adalah nilai-nilai, semuanya nilai-nilai kebajikan yang biasa dan seharusnya kita kasih ke siswa-siswi kita untuk mewujudkan nilai positif di sekolah kita. Next. Nah, ini ada identitas. Nah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, bagaimana cara penerapan ketika ada siswa yang melakukan tindakan indisipliner atau tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita seperti apa? Nah, ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya harus terjadi restitusi. Nah, restitusi nanti kita pelajari pada nanti materi selanjutnya. Nah, ini ada konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya seperti apa? Menguatkan untuk murid dalam waktu yang jangka panjang. Korban identitas gagalnya hukumannya korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid yang akan tersakiti, konsekuensinya murid anak atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid mendapatkan penguatan. Hukumannya identitas gagal, perilaku yang pasif, agresif, meningkat. Konsekuensinya seperti apa? Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Restitusinya nanti masalah terpecahkan. Ya, jadi nanti kita akan pelajari bagaimana identitas yang gagal, bagaimana identitas yang sukses. Jadi ketika ada siswa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita, itu kita harus bertindak seperti apa? Nanti kita pelajari dalam materi selanjutnya. Next, Bu Muti. Ini sama, bisa di skip saja. Nah, peraturannya adalah kamu harus, kita biasanya namanya jadi guru ya, kamu nggak ingat peraturannya, kamu tuh kan harusnya datang ke sini jam 7 pagi, tanpa kita harus menanyakan alasan keterlambatannya dia seperti apa. Kamu kenapa nak datang terlambat jam 7 pagi? Ternyata dia harus merawat ibunya yang sakit karena orang tuanya tidak ada yang membantunya di rumah, jadi dia harus nyuapin adiknya dulu atau apa, makanya dia datang terlambat ke sekolah. Kita tetap aja kita harus, kamu tuh kan harus begini-begini, datang ke sekolah harus tepat waktu, jam 7 nggak boleh, enggak begini-gini. Kenapa nak kamu terlambat? Kita tidak menanyakan alasannya. Nah ini peraturannya seperti apa? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ini kalau identitas ya yang tadi. Nah kalau restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita tidak menjudge siswa itu dengan alasan keterlambatannya dia tadi datangnya mungkin jam 8 pagi, nah, padahal masuknya jam 7. Jadi kita tidak boleh meng-cut siswa, nah kamu tidak boleh masuk sekolah karena kamu terlambat, silakan pulang saja.
tidak boleh sekolah, tidak seperti itu ya. Jadi kita harus menanyakan alasan keterlambatan dia seperti apa. Next, Bu Muti. Ini sama saja, nanti bisa tinggal dibaca saja. Next, Bu Muti. Ya, sama. Nah, kesimpulannya dari bagian yang di atas itu, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak berencana atau tiba-tiba. Kan kita juga nggak tahu alasan keterlambatan tadi siswa harusnya masuk ke jam 7 tiba-tiba terlambat itu kenapa. Kita tidak serta-merta merancang hukuman yang baik untuk dia apa, ya kan? Jadi anak yang murid tidak tahu apa yang terjadi nih, sama. Hukuman itu bersifat satu arah, ya, dari guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Padahal seharusnya sebelum kita memasuki atau memulai tahun ajaran baru itu kita membuat sebuah kesepakatan kelas, ya. Jadi nanti dari sebuah kesepakatan kelas itu kita bangun keyakinan menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau misalkan kita sudah sepakat nih, nah mungkin kalau saya lihat di pintunya Bu Muti ada aturan ya, aturan kelas. Nah sekarang namanya diganti, bukan aturan kelas, kesepakatan kelas, dan yang nantinya akan diyakini menjadi keyakinan kelas. Nah jadi lebih tingkatannya itu lebih tinggi lagi dibandingkan kalau atur ya. Jadi hanya masalah nama saja sih. Karena kalau udah kesepakatan kelas itu kan ada brainstorming ya. Siswa juga dimintai pendapatnya. Nah, sebelum kita masuk kelas nih, kita bikin kesepakatan dulu nih baiknya bagaimana. Kamu harus belajarnya baik dengan cara apa? Memperhatikan guru, tidak boleh jalan-jalan. Nah, itu kita harus bikin dulu nih di awal tahun ajaran baru kesepakatan kelasnya seperti apa. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Silakan Bu Muti ada contohnya nanti. Nah ini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi setelah mereka tadi telah sekolah, ya kan? Mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut ahli Gosen tahun 2004. Nah kalau menurut ini, restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari pernyataan ahli ini kita bisa menyimpulkan bahwa restitusi ini adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau tindakan indisipliner, kita tidak serta-merta menghukum dia, tetapi kita mencari solusi untuk kedepannya agar mereka lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja tadi yang seperti saya ungkapkan? Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau misalnya peraturan kan biasanya cuma yang buat guru ya, tetapi tidak ada hasil pemikiran dari murid sendiri, pengennya mereka seperti apa yang di dalam kelas. Seharusnya kan ada terjadi kesepakatan terjadi antara guru dan murid. Nah enaknya kita di kelas ini mau ngapain aja sih biar kita belajarnya lebih enak, lebih nyaman, lebih santai gitu kan. Kamu maunya belajarnya, kita maunya seperti apa? Kita berikan dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran di awal tahun pelajaran baru, kita tanyakan dulu kepada anak, biar mereka bisa nyaman dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kalau misalkan sudah dibuat kesepakatan kelasnya dan sudah kita yakinkan menjadi keyakinan kelas, mereka masih ada yang melanggar juga, kita tinggal ingat ini. Nah, ini kan kita sudah sepakat, ya kan? Kita sudah sepakat untuk seperti ini, ada draft-draftnya yang kita sudah susun. Lalu, oh iya Bu, jadi mereka setelah menyadari kesalahan mereka, karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk membuat kesepakatan kelas, tapi mereka tetap juga melanggar gitu. Next, lanjut. Nah ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, jadi mereka bunyinya itu keyakinan kelas lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal
tadi yang ada toleransi, yang ada mendengarkan yang aktif, seperti itu ya keyakinan kelasnya pernyataan universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata negatif dalam penyusunan keyakinan kelas, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh menuliskan seperti itu langsung aja. Positifnya membuang sampah pada tempatnya, ya. Jadi nilainya bunyi kalimatnya itu positif, harus positif, bukan kalimat negatif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi. Yang tadi saya bilang harus kolaborasi antara siswa dan gurunya. Sepakatnya seperti apa. Bahkan mungkin orang tuanya juga bisa kita ikut sertakan dalam keyakinan kelas. Next. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas nih. Kalau di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Ini di kelas 1, sedangkan di kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita bikin dulu kesepakatan kelas. Jadi bikinnya, ya. Jadi sebelum menuju keyakinan kelas, kita bikin dulu kesepakatan kelas. Nah, baru larinya ke keyakinan. Keyakinan kelas ini yang harus kita patuhi dan kita jalankan sama-sama mahasiswa. Nah, ini keyakinan kelas di SMP di kelas 7 ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin biasanya kan kalau menghormati dia pinjem nggak dikembaliin, atau minjem barang dikembaliinnya dilempar atau dirusakin atau dihilangin. Nah, bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Terkadang kalau misalkan ada siswa dalam satu kelas itu ada yang merasa dirinya tidak diterima di kelompoknya atau tidak diterima di lingkungan kelas. Mungkin kalau di kelas biasanya murid-muridnya yang sifatnya itu introvert atau tertutup, ya Bapak Ibu. Ada yang tidak percaya diri, jadi dia lebih menyendiri saja di kelas. Makanya tapi kita harus bikin keyakinan kelas untuk saling peduli dengan yang lain. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang, nanti ada 5 posisi kontrol guru, di mana kita harus bagaimana caranya meminimalisir tindakan atau hukuman indisipliner, ya. Jadi guru itu sebagai posisi kontrolnya itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah atau bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Ya, silakan Muti di next. Nah, kita lihat seperti apa sih guru posisi kontrolnya itu. Misalkan sebagai penghukum, seseorang bisa menghukum, bisa menggunakan fisik. Nah, biasanya kita guru nih, hukumannya apa? Biasa mungkin guru olahraga ya, lari kamu 5 kali keliling lapangan. Nah, itu penghukum secara fisik maupun verbal. Dikata-katain tuh murid, kamu ini bangunnya kesiangan mulu, dasar malas. Nah, itu kan posisi kontrol guru sebagai penghukum, ya. Jadi ada 5 tadi nih. Di sini ada contohnya, patuhi aturan saya, atau awas. Biasanya kita ngancem murid, awas ya, kamu kalau ngelakuin kayak gitu lagi nanti ibu begini-begini nih, ya kan? Nggak heran ya, kita sebagai guru pasti ada ancaman-ancaman kepada murid. Padahal sama sekali bisa nggak jadi efek jerak kepada siswa? Gimana Bu Diti? Bisa nggak kamu, awas ya kamu gini-gini ngancem-ngancem gitu? Besok hari nanti pasti balik lagi, murid ngelakuin lagi hal yang sama, ya kan? Posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya ini gurunya bersuaranya lemah lembut. Nah, katanya gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya kan?
Kamu coba gimana kalau orang tuanya kamu tahu berbuat kayak begini. Nah ini jadi pembuat merasa bersalah gini, si murid itu diajak berpikir, ya ampun, ternyata iya ya, apa yang saya lakukan ini salah ya, saya imbasnya seperti ini ya, gitu kan. Jadi bikin siswa itu merasa bersalah atas kesalahan atau atas kelakuannya yang tadi melakukan tindakan indisipliner, ya. Itu posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol berikutnya itu guru sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui secara persuasi, tindakan persuasif, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik, terkadang juga nyindir-nyindir pakai rasa humor, bercanda-bercanda. Mungkin seperti yang sering saya dengar dari misalkan Pak Asep sering godain murid, iya dia mah terlambat mulu, kamu mah lupa mandi kali, nah gitu kan. Biasanya jadi disindir-sindir atau dengan rasa humor. Jadi siswa tidak merasa kalau itu tidak dihukum, padahal itu adalah mempolakan dirinya itu mengontrol guru sebagai posisi teman, ya. Ayo bantulah demi Bapak. Nah, ini ucapan-ucapan yang memposisikan guru sebagai teman, padahal ya kan? Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi mengingatkan bahwa kita itu sebagai teman yang murid, bukan sebagai otoriter gitu ya kan, kamu harus begini-gini, enggak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini contoh-contoh ketika posisi kontrol guru itu diposisikan sebagai teman. Next. Nah ini 5 posisi kontrol yang berikutnya, memantau. Jadi kita itu guru hanya sebagai memantau, berarti mengawasi. Pada saat kita menguasai, kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Nah ini contoh-contoh kata-katanya, pertanyaan dia juga seorang pemantau. Peraturannya apa? Tadi kamu melakukan apa sih nak? Nah itu kita cuma memantau aja, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Ketika ada murid yang melakukan tindakan di luar kesepakatan kelas. Yang terakhir yaitu posisi kontrolnya sebagai manajer, di mana posisi guru ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, nah ini kata-kata yang biasanya diberikan oleh manajer. Jika kamu meyakininya, misalkan ada yang gak ngaku nih, bohong misalkan, terus dia bilang bener, enggak bu, saya nggak ngambil barang itu, gitu kan? Ya udah, kalau kamu meyakininya, kamu bersedia nggak memperbaikinya, gitu kan? Kalau kamu emang nggak salah, bagaimana, gitu kan solusinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa kepada dirimu? Jadi kita balikin lagi, kita tanya lagi kepada si muridnya itu. Nah itu sebagai peran kita, guru itu sebagai kontrol. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ketika seorang siswa melakukan kesalahan, kita tanya balik. Kamu sudah melakukan kesalahan, terus rencana kamu apa? Jadi bukan kita yang memberi hukuman, dibalikin lagi sama dia, ya kan? Biar dia merasa jerah, gitu, efek jerah. Kamu rencana kamu untuk memperbaiki hal ini apa? Terus dia bilang mungkin nanti, ya deh bu, saya minta maaf aja sama si Anu, gitu kan? Jadi kita balikin lagi, ya. Jadi ini ada 5 posisi kontrol ketika ada siswa yang memiliki melakukan tindakan indisipliner, tidak sesuai dengan kesepakatan kelasnya. Jadi guru bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer, bahkan teman, atau membuat rasa bersalah. Next mungkin bisa. Nah ini ada contoh-contoh ketika ada studi kasus nih, ada kasus penghukum Adi yang terlambat hadir di sekolah. Contohnya sebagai penghukum, kita di guru mata melotot, oh iya, kalau ada murid yang terlambat mata melotot, terus jari nunjuk-nunjuk, kamu nih pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah terus kita tanya bagaimana perasaan murid bila guru
guru bicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid itu tersebut akan mencoret-coret bukunya. Kesel kan? Dia udah datang terlambat, mungkin ngos-ngosan lari dari rumah, udah buru-buru, malah dituntut-tuntut, kamu terlambat, udah gitu kan? Malah bikin bete bukannya, ya kan? Ya. Nah, ini ketika contoh membuat merasa bersalah. Nada suaranya gurunya memelas, halus, sedih, ini lembah lembut. Ada nggak di sini yang guru seperti ini? Humoris ya. Merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu katanya, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Nah ini guru kayak gini nih lemah lembut. ya. Iya, ya. Jadi ibu benar-benar kecewa sekali. Kecewanya tapi udah gondok ya, tapi padahal bahasanya kita halus ya. Jadi ini membuat siswa itu merasa bersalah walaupun kita nadanya cuma lemes, lembut, belum makan. Nah, jadi hasilnya gimana? Murid akan merasa bersalah dibandingkan yang tadi tuh, ya kan? Si penghukum bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum yang tadi yang melotot menunjuk-nunjuk itu muridnya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Iya. Tidak seperti tadi. Jadi gak dendam. Murid itu jadinya gak dendam, ya kan? Murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri. Next, Bu Muti. Nah, ini guru posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, ini biasanya mungkin Pak Asep ya. Kalau ada murid si Adi terlambat nih, dia ramah nih, akrab, bercanda-canda sama muridnya, merapat, nyenggol-nyenggol gitu, senyum, ya kan? Adi, ayo bagaimana sih kamu nih? Kemarin kamu udah janji sama bapak, kenapa terlambat lagi gitu katanya kan? Ya sudah, gak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, ini juga merefleksikan guru ini sebagai teman. Padahal dia juga sebenarnya nyindir ini, nanyanya nyindir kan? Kenapa ini terlambat lagi kamu nih? Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk memberikan dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru. Ya, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Jadi yang kayak gini-gini bikin murid gak mandiri, ya kan? Jadi ngandelin, biarin Pak Asep mah gampang ini gitu kan, ininya gitu. Jadi sebenarnya memang ada kadang posisinya, ada timingnya yang tepat. Kadang-kadang kita sebagai teman atau sebagai penghukum ya, akibat lain dari tadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi dia maunya disuruhnya nanti sama Pak Asep aja nih, ya kan? Karena dia udah ngerasa akrab sama gurunya, nggak mau disuruh sama guru yang lain misalkan gitu, karena dia udah merasa nyaman sama Pak Asep, ya kan? Dan belum tentu berlaku sama dengan orang lain, ya. Next. Nah, ini guru sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, ya, tahukah kamu jam berapa kita mulai nih? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas ya untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini bahasanya lempeng aja datang. Tidak memposisikan diri sebagai teman, tidak sebagai penghukum. Jadi guru hanya memantau saja. Jadi dia mengawasi nanti ketika misalkan si muridnya tidak harus tinggal di kelas mengejar ketertinggalan tugas. Dari sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugasnya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu guru sebenarnya
kita sehari-hari ini sudah biasa melakukan posisi kontrol ini ya. Kadang-kadang bisa menjadi sebagai teman, membuat merasa bersalah. Mungkin kita tidak menyadarinya karena teorinya ini baru saya dapat juga di pendidikan guru penggerak. Silakan Bu Muti. Nah ini terakhir apa ya, guru sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Terus kenapa kamu terlambat? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah? Ya, kalau ini cari solusi. Jadi biar dia mikir tuh gimana caranya kamu tidak terlambat lagi. Ini posisi sebagai manajer, guru sebagai manajer. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah ini dicari solusi. Nah lebih baik kita ngambil yang mana nih enaknya, ya kan? Karena ini dia cari solusi nih biar nggak terlambat. Untuk besok kira-kira ada nggak yang bisa bikin kamu terlambat lagi? Nah dicari ininya. Apa namanya, sumber titik permasalahan yang kamu terlambat. Misalkan jam 9 tidur jam 10 gitu kan, dicari solusinya bagaimana. Harusnya bangunnya pakai alarm gitu kan, solusinya seperti itu. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Ya. Jadi guru di sini dalam posisi manajer ini mengembalikan tanggung jawab kesalahannya itu kepada murid. Jadi dibalikin lagi. Murid maunya seperti apa nih biar nggak terlambat nih, dicari solusinya sendiri. Ya. Seperti itu. Next berikutnya Bu Putih. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Ya. Ini tindakan yang salah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nih, ada hukuman kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan tadi. Terus, guru nanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kata-kata yang ini kita bikin biar si anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama pada hari berikutnya. Coba ya, ini namanya segitiga restitusi. Kita terangkan ya. Next berikutnya. Nah, kesimpulannya nih, ini yang tadi posisi kontrol. Ada guru sebagai pemukul, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, guru sebagai manajer. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira memang sebenarnya ini kita sudah melakukan kan sehari-hari tanpa kita sadari sebenarnya. Cuman teorinya saya juga baru dapat, oh ternyata seperti ini ya, guru malah kalau misalkan ada murid yang terlambat kita tidak menjustifikasi aja langsung seperti itu. Kenapa alasan mereka terlambat gitu kan? Gimana? Silakan Bu Ik. Ini sih namanya ya mungkin tadi budaya positif itu mungkin beberapa sudah kita laksanakan. Iya, betul sekali. Tapi kayak tadi contohnya siswa yang terlambat gitu kan, nah, pasti dong pasti guru menegur ya. Nah mungkin kita sebagai guru yang apa namanya budaya positif ini kita berikan pemahaman ya, tidak secara langsung menghukum gitu, tidak memukul ya kan, tidak menjudge. Betul. Nah, berarti menurut saya harus ada kerjasama Betul. dari semua pihak di sekolah, baik apa namanya guru lain dan kepala sekolah tentunya gitu kan. Nah, ketika ada anak terlambat, guru kelas pasti apa namanya menegur gitu kan, menegur dengan tadi ada sebagai manajer, Penghukum, pemantau atau sebagai teman, penghukum gitu. Nah, kalau kita tadi yang kita terapkan harusnya yang sebagai manajer ya, atau bagaimana? yang tepat. Iya. Baiknya sebenarnya seperti apa? Sebenarnya kita semua juga melakukan. Iya. Iya. Nah, tapi untuk yang idealnya Idealnya sebagai manajer. sebagai manajer.
Karena ini manajer ini mengembalikan lagi masalahnya untuk menemukan solusinya kepada kita kembalikan lagi. Nah, besok kalau kamu misalkan terlambat lagi nih, gimana cara agar kamu tidak terlambat lagi? Kita tanya lagi ke muridnya. Besok kamu kira-kira terlambat lagi nggak? Cara mencegahnya biar kamu nggak terlambat lagi seperti apa? Kita cari solusinya bareng-bareng nih. Kita bicarakan sama si muridnya. Nah, ini guru sebagai manajer, gitu. Nah, itu tentu pasti maksudnya ya pastinya kita berharap sebagai guru ya sebagai manajer tadi. Iya. Tapi Nah, cuma permasalahannya ketika ada anak yang terlambat itu kita mendapat intimidasi seperti intimidasi Iya. dari mungkin dari teman sejawat atau ini itu sih ini gitu. Jadi Iya. menurut saya jadi harus ada kerjasamanya gitu. Iya. Semua pihak gitu. Iya, baik. Yakinkan bahwa memang guru kelas sudah Melakukan tindakan. ya mengantisipasi menyelesaikan masalah itu Menyelesaikan dengan masalah. baik. Iya. Jadi Iya. bukan guru lain tidak ikut campur, tidak boleh ikut campur, tetapi yakinlah bahwa guru tersebut Sudah. Nah, mungkin begini ya. Nah, makasih Bu Ai atas pertanyaannya. Namanya komunikasi dua arah, ya. Jadi ketika memang ada siswa mungkin sudah ditindak sama guru kelasnya sendiri, terus tiba-tiba ada guru yang itu malah negur kita gitu. Nah, kita komunikasikan lagi kepada teman sejawat. Saya sudah melakukan seperti ini nih, ABCD. Ternyata tapi seperti ini. Nah, itu mungkin yang akan menjadikan keyakinan sekolah. Ada juga keyakinan sekolah. Jadi ya keyakinan sekolah kita yang terbaik untuk siswanya kan, gitu. Terima kasih. Boy, gimana? Ya kita. Jadi intinya ya saya ini ya harus ada Kerjasama, ya kolaborasi namanya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan boys. Terima kasih Bu Asri. Untuk sekolah kita yang berbudaya positif tadi, kita kan kebetulan sekolah kita kan berada di lingkungan kampung ya, kampung. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan siswa agar berbudaya positif? Sedangkan kan kalau di kampung itu kebanyakan kan kayak bahasa-bahasa kasar itu kan pasti keluar. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan tersebut? Jadi sekolah kita tuh menerapkan ke anak untuk menumbuhkan budaya positif tersebut. Makasih Bu Isi. Saya langsung jawab aja ya. Bagaimana? Padahal nih kita kan sering ngomong kasar, murid-muridnya kita kan nggak kepengen nih. Kita lakukan kebiasaan berbahasa budi yang sopan di dalam kelas. Misalkan ketika ada siswa yang ngomong kurang ajar atau ngomong kebun binatang, kita langsung tegur saja seperti itu. Jadi agar menghindari hal-hal yang omongan yang kasar. Jadi mungkin dia dapat dari rumah, ya kan? Omongan kebun binatang tadi dia bawa ke sekolah, tiba-tiba. Ya udah kita langsung tegur, atau mungkin kita bisa tegur orang tuanya. Bu, ini kenapa ya? Si ini ngomongnya selalu kasar di sekolah. Coba tolong ibu mungkin ada apa di lingkungan teman rumahnya, atau mungkin di rumahnya sendiri pun dia biasa bicara kasar itu. Kita bisa bicarakan atau kita tanyakan langsung kepada orang tuanya. Ya, jadi mungkin orang tuanya juga pun bisa menegur secara langsung agar dia bisa berbahasa budi pekerti yang baik dan bertutur kata yang sopan. Seperti itu mungkin Bu. Dan dibiasakan nih antara siswa juga ngomongnya jangan lo gue gitu. Tapi aku, kamu, kita, ya kalian atau ya seperti itu kita biasakan. Ya mungkin kita juga kan sama teman guru mungkin sudah biasa berdialek lu nih terus mengatakan ya kita kan biasa kayak gitu. Tapi di depan murid kita tetap memanggil Kak Rizky, Pak Asep, Bu Eis gitu. Tidak memposisikan diri kita sebagai di lingkungan pergaulan. Mungkin kalau di luar sekolah bisa kita berbahasa seperti itu ya kan. Tetapi tidak di depan murid-murid. Mungkin seperti itu ya. Nah, ada lagi? Gimana sudah ya Bapak Ibu ya? Cukup pengibasan yang sudah saya lakukan. Saya terima kasih atas waktunya yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya tentang
budaya positif. Semoga sekolah kita menjadi dapat mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi